Mas emang sepi Mas. Iya, kalau rame paling Sabtu Minggu itu. Minggu ya. Oke guys, sekarang kita di pos 2 ya, di Doblang. Puncak Raja Wali. Semakin kesana semakin kesini, semakin kesini. Tak pernah letih. Oke teman-teman, jadi sekarang gua di Terminal Rawabango di Cianjur ya. Kita berangkat dari Cianjur ke Wonosobo. Sekarang tujuan kita ke Sumbing sama perahu. Pertama kita ke Sumbing dulu via Batursari, kemudian besoknya hari ketiga tepatnya kita ke perahu via Patak Banteng. Dari sini kita pakai bis Budiman. Harganya sekitar 150.000, itu kita dapat satu kali makan. Kita sampai Terminal Mandolo. Oke cuy, sekarang kita udah naik bis. Kita tadi jalan jam 4 pas, sekarang udah jalan sekitar 13 menit. Jadi sekarang kita di daerah Majenang, istirahat. Sepertinya setiap yang pakai Budiman kita dapat satu kali jatah makan. Makannya itu dari mulai ada tumis satu jenis, kemudian telur balawan, dan ada ayam tapi harus sebagai tambahan. Isinya prasmanan, jadi worth banget. Sekarang jam 12.08. Tadi kita berangkat dari Cianjur jam 4 sore, tapi banyak berhenti sih. Kita sekali dipindah bus, katanya supaya langsung ke Wonosobo katanya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita di Terminal Mandolo. Sekarang jam setengah 4 tepat ya. Kita berangkat dari Cianjur jam 4, berarti kurang lebih sekitar 11,5 jam. Terus kita nggak tahu kenapa ya di oper bis itu 2 kali. Total berarti 3 bis yang kita naikin sampai sini Terminal Mandolo. Mungkin kita istirahat dulu sampai jam 5 atau setengah 6, baru kita lanjut ke base camp. Antara nanti sarapan di sini atau sarapan di base camp. Kita belum nemu temen yang bisa diajak bareng buat ke Sumbing via Batursari ya. Mudah-mudahan nanti di sana ada teman yang bisa diajak bareng sih, karena kita cuma berdua. Sip. Oke teman-teman, sekarang kita perjalanan ke base camp Batursari. Sekarang jam 5:09, udah cerah banget malah. Kita dapat enak sebenarnya, dapat tawaran losbak gitu, kena 30 per orang. Biasanya kalau pakai bis sampai persimpangan Batursari sama Garung katanya itu 25.000. Dari sana 2 kilo dari persimpangan itu ke base camp Batursari. Makanya kita dapat tawaran pertamanya 100.000, tapi akhirnya kita tawar sampai 30.000 per orang. Ya enak lah. Mudah-mudahan lancar dapat teman buat ke sana sih.
teman-teman, sekarang kita di BC Batursari ya, Sumbing. View belakang itu Sindoro sebenarnya. Sumbing di sana cuma gelap. Kita tadi sampai sini jam 5:30 pas ya. Registrasi dibuka jam 7. Jadi paling kita tunggu dulu sampai jam 7, packing ulang, makan, sarapan, terus beli kebutuhan yang belum ada sama cas-cas gitulah buat kebutuhan di atas. Mungkin itu. Nanti kita ke pos 1 atau pintu rimba kita pakai ojek kayaknya, karena lumayan jauh ya. Oke, tunggu aja nanti perjalanan kita ya. Oke teman-teman, jadi ini base camp Batursari ya. Sebenarnya ini satu jalur sama kalau misalnya kita mau ke Sindoro via Alang-Alang Sewu. Di bawah tadi tuh ada belokan buat ke Sindoro via Alang-Alang Sewu. Dari depan tuh itu sekitar mungkin 2 kilo ada ya, gitulah katanya. Oke, jadi ini dalamnya luas banget. Depannya registrasi, terus sarapan, toilet juga sebelah sana. Lokasi oke banget. Oke teman-teman, ini lagi di base camp dan rokokan dulu mungkin sebatang, 2 batang, terus sarapan dulu. Udah beres sarapan mungkin sekitar jam 7 atau setengah 8 lebih. Baru tatar ojek sih, tapi sekarang belum ada sih. Dan tadi gue udah bilang masih packing juga. Oke. Koi IP mantap. Koi packing koi mantap. Ini nggak ada siapa-siapa. Ada sih seorang tapi tidur gitu. Oke, mantap cuy. Kalau ojek gak ada mas? Ya sekalian sama ojek. Buat ojek. Berdasarkan Gunung Sumbing di belakang desa itu udah terus lengkap. Mas bisa sendiri. Ya. Untuk estimasi waktu dari base camp ke pos 1 kurang lebihnya 1,5 jam. Jika menggunakan jasa ojek cuma mengantar sampai pintu gerbang. Dari pintu gerbang ke pos 1 kurang lebihnya 15 menit jalan santai. Dari pos 1 ke pos 2 kurang lebihnya 2 jam, dan di pertengahan pos 1 sama pos 2 ini di sini ada sumber air. Jika Mas mau mengambil air itu bak yang kecil, karena tutupnya tuh ringan kalau digeser-geser, tapi jangan lupa setelah ngambil air ditutup kembali ya. Nah di Urang Sukma itu ada larangannya nggak boleh berdiri indah-indah di area Urang Sukma. Boleh istirahat tapi nggak boleh lama-lama, dan misalnya Mas pengen kencing nggak boleh Ya daerah hutan Sukma ya? Ya di daerah hutan Sukma. Kalau mau kencing sebelum atau sesudah sekalian di pos 2, paham kan? Paham. Terus dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih 1 jam, dari pos 3 ke pos 4 kurang lebih 2 jam. Dan untuk tempat camp pertama di pos 2 bisa, di pos 2 juga ada sumber air. Tapi sumber air di pos 2 itu katanya kata pipa airnya terlalu tinggi. Oh iya. Kalau di pos 3 nggak ada sumber air. Terus camp terakhir di Lembah Suci mas ya. Camp terakhir di Lembah Suci, dan di Lembah Suci ini juga ada sumber air. Itu jauh nggak? Selalu nyala. Jauh nggak? Dari campnya sumber airnya? Camp sumber air dekat mas. Oh dekat. Iya, cuma sebelahan. Oh iya. Nah, misalnya di atas atau di Lembah Suci ini badai, mas bisa ngecamp turun ke Tai Cina. Peti Cina atau pos 3. Untuk summit mas nggak boleh memakai sandal jepit karena itu licin. Terus yang pastinya membawa bekal atau makanan-makanan ringan dan logistik. Untuk sampah jangan lupa bawa turun. Dan misalnya di atas terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, mas bisa hubungi nomor ini
Ya. Nah ini nomor admin, terus di sebelahnya juga ada nomor admin juga. Ya. Kalau turun jangan malam-malam. Ya. Paling siang dari sana kayaknya. Ya, itu aja mas. Ya. Misalnya mas besok mau turun, mau pesan ojek, hubungi aja nomor ini. Biasanya Karena dapat sinyal dari pos berapa tuh? sinyal di pos 2, pos 1 sampai camp area tuh Oh, ada sinyal. ada sinyal. Ya, biar enak kontaknya gitu. Ya tergantung apa cuaca sih. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita di sebut aja pintu rimba kali ya. Ini sebelum pos 1. Tadi kita pakai ojek ke sini, harganya sekitar 20.000. Menghemat kayaknya 1 jam ada. Karena kalau di peta itu dari base camp ke pos 1 sekitar 1,5 jam, tapi kata base camp dari sini ke pos 1 itu sekitar 15 menit. Worth it banget sih, karena kalau misalnya kita jalan itu jalan di lahan terbuka dan konturnya bebatuan gitu, pasti gampang bikin capek banget gitu. Jadi worth it pakai ojek. Sip. Oke teman-teman, sekarang kita di pos 1 Seroto ya, Seroto. Sekarang ketinggian 1698. Tadi dari base camp itu 1178, sekitar segitu. Mungkin sekitar beberapa meter. Dan bener yang dibilang base camp, jadi kita dari pintu rimba sampai sini tuh 15 menit ya. Tadi kita di jam 9:13, tadi nyampe sini 9:28 kira-kira segitu. Sejauh ini sih untuk jalur itu tanah merah ya dominasinya, sama campuran kerikil-kerikil dikit gitu. Lumayan licin, jadi lebih hati-hati lah kalau misalnya ke sini ya. Mungkin kita istirahat di sini sekitar 5 menit, habis itu kita lanjut. Oke, landscape pos 1 enak ya. Gini. Masih terbuka sih, cuma lumayan rimbun. Tapi kayaknya dari pos 1 ke pos 2 itu kita mulai ini ya, nggak dapat view kayak gini nih, yang terbuka banget. Lebih tertutup kayaknya. Mantap. Kayak ada warung tapi tutup deh kayaknya ya. Ya, yang naik cuma kita berdua ya. Ya betul, kita berdua dan sang kameramen saya sebagai host sekarang ya. Mantap. Balik. Oke, sip. Yuk, berangkat lagi coy. Nah, gimana sepi setelan orang kamari mah. Torsona eno naikeun beuh. Mantap. Ngeri. Iya, terus di depan kalau portan mah ya. Oke mantap coy, kita lagi jalan ke pos 2 dan udah lumayan nanjak. Ini mulai rapat sih, vegetasinya lumayan. Teman gue di belakang. Mantap ya, mulai ada turun kabut sih udah jam segini, mantap coy. Oke kita lanjut, yuk.
Kira ini serangannya. Oke teman-teman, sekarang kita di kayaknya pertengahan antara pos 1 pos 2. Kita udah jalan sejauh kurang lebih 30 menit. Sekarang jam 10.15an. Sejauh ini vegetasinya rapat banget. Kalau nggak salah jalur ini tuh dibuka Juni 2019, tapi sekarang udah 2022, sekitar 3 tahun, tapi masih rapat banget, dan itu cuma jalur setapak gitu. Sekarang ketinggian di 1854, kalau nggak salah di petanya itu pos 2 di ketinggian 2200 sekian lah, jadi masih lumayan jauh. Mungkin nanti kita sampai jam 11an di pos 2, mudah-mudahan nggak kena hujan ya. Jadi dari pos 1 sampai pos 2 di peta itu ada 2 sumber air yang kayak gini nih, diangkat gini ya. Di atas komposnya. Ini sumber air yang dipakai warga juga ya, ke bawah. Jadi baiknya kalau misalnya ngambil air di sini bijak gitu, jangan sampai dikotori. Udah mulai kabut. Sekarang udah berkabut banget, bahkan barusan udah turun hujan gerimis. Mudah-mudahan sampai area camp kita belum kena hujan sih. Ya kalaupun hujan cukup gerimis kayak tadi, biar nggak kerepotan. Karena kayaknya kalau misalnya hujan ini bakal licin banget jalurnya. Oke. Wah, hujan parah coy. Parah. Parah. Ini baru agak cerah. Dan di depan itu udah ada pos 2. Lumayan sih, jauh banget. Gila, gokil sih. Basah? Basah sekali. Ini basah sekali. Mantap. Mantap sekali. Oke, pos 2 apa sih? Bedoblang. Di Bedoblang. Bedoblang. Ini kayak shelter gitu. Pukul 11.20. Oke, tadi jam berapa? Tadi 1 jam. 9.40. 9.40. 1 jam 40. 1 jam 40. Gokil. Sampai 2 jam, emang jauh banget perjalanannya, boy. Oke, coy. Mantap. Mungkin kita istirahat dulu 15 menit. Ini di ketinggian 2245 mdpl. Pos 2 Bedoblang. Ini anginnya kenceng banget. Oh, di sana ada air terjun sih. Gokil, ada air terjun dari sana. Nah, Oke guys, sekarang kita di pos 2 ya, di Bedoblang. Itulah. Ketinggiannya 2245. Ini persimpangan antara Batursari sama Sipetung ya. Sipetung tuh ke bawah ke sana tuh. Kalau kita tadi dari sini nih. Jadi kita naik sekitar 600 meter dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 600 meter. Itu kita banyak istirahat ya, karena hujan. Pertama kita nyiapin safety dulu buat peralatan kita, kemudian pakai jas hujan dan lain-lain, itu lumayan lama. Terus kita banyak berhenti karena ya berat gitu, kena hujan lah, air gitu, dari jas hujan dan lain-lain. Ke pos 3 itu di peta yang dikasih base camp itu sekitar 400 meter naik. Mungkin target kita sekitar 1 jam. Dan target ke tempat camp kita mungkin di jam setengah 2 sampai jam 2. Sekarang setengah 12. Sekitar 5 menit lagi kita berangkat. Oke. Angin gede banget.
kenceng. Kayaknya di atas kalau misalnya masih gini badai sih ya. Iya. Mungkin kita nanti camp agak nempel ke shelter biar anginnya rada ketahan gitu. Soalnya di tempat campnya itu terbuka banget gitu. Sejauh ini masih ini juga apa? Rimbun ya, dan masih rapat banget si apa di jalur vegetasinya tuh. Goks. Mungkin berapa menit lagi kita jalan. Ya. Oke. Oke, masih di pos 2 karena ini hujan dingin juga sih. Sabar. Nyemil dulu sebentar. Ya mungkin 5 menitan lagi jadi lanjut sih sampai pos 3. Mantap Itai. Kamu nggak dingin tuh? Wadimor. Jaket Wadimor. Jaket Wadimor. Wadimor. Jaket kasih Indonesia. Oke, ini udah sampai di sunset area camp di atas Pantai Cina, dan ini kabut banget. Kita lagi di sana. Udah sampai banget, ini kabut banget. Anginnya gede banget. Mungkin kita ngecamp di cari yang tempat yang agak mendingan, gak terlalu tertekan. Karena shelter ini buat radio aja sih sementara gitu. Terus sumber mata airnya juga enak banget sih di sini nih. Ayo mata air. Cuaca masih berkabut banget. Oke, mungkin kita akan bikin tenda, terus ya istirahat bentar, makan, ngopi-ngopi. Oke, yuk. Oke teman-teman, ini kondisi di Sunset Camp Area Lembah Suci Gunung Sumbing, ketinggian 2618 meter di atas permukaan laut. Ini cuaca masih kabut banget, parah, anginnya kencang banget, dan gak ada siapa-siapa, cuman gua sama temen gua berdua, dan gua ngecamp di pojokan gitu yang agak rimbun dikit, walaupun masih kerasa sih angin kencang banget. Oh iya, sekarang hari Kamis, malam Jumat juga, dan ini nggak ada siapa-siapa di lokasi, cuman berdua, satu tenda doang sih. Ya, semoga cuacanya lebih baik, cerah, itu kelihatan banget. Oke, semoga cuacanya lebih baik. Masak apa bang? Ini masakan buat orang-orang goblok. Namanya masak otak-otak. Yoi. Jadi buat yang goblok-goblok, nah, makanlah otak-otak biar ada otaknya. Oke teman-teman. Sekarang kita di Lembah Suci, camp area ya, camp area sunset atau sunrise lupa. Sunset. Ini ketinggiannya 2614. Kita nggak ngambil footage sama sekali ya dari pos 2 ke pos 3 sampai sekarang di Lembah Suci, karena tadi kita neduh di pos 2 itu sekitar 50 menit, hampir 1 jam. Terus pas kita jalan karena udah reda itu paling selang 5 menit langsung hujan gede sampai di pos ini. Makanya kita nggak ngambil footage sama sekali karena di jalan pun itu jalan setapak dan udah kayak sungai gitu, aliran air kayak gitu tuh, dan vegetasinya rapat. Jadi selain kita dari bawah tuh apa namanya basah, dari samping tuh kayak apa pohon-pohon gitu bikin kita basah juga gitu ke celana dan lain-lain lah. Untuk estimasi perjalanan sendiri, kita tadi dari pintu rimba ke pos 1 15 menit, kemudian dari pos 1 ke pos 2 itu 1 jam 40 menit, dan dari pos 2 sampai sini itu sekitar 1 jam 30 menit. Iya sekitar segitu. Mungkin di total sekitar 3 jam atau 3 jam setengah lah segitu. Sebenarnya itu pun hitungannya kita santai berarti ya, karena kan kena hujan tuh kita banyak duduk karena tambah berat beban gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi normal, teman-teman pun dengan kondisi bugar harusnya bisa 2 jam setengah atau 3 jam ke sini santai gitu. Oh iya teman-teman, dan karena kondisi cuaca kayak gini, badai dan hujan gede gini, tadi ada lumayan banyak pohon tumbang. Jadi kalau misalnya kayak ini hati-hati. Pun juga karena kondisi cuaca kayak gini itu banyak petir. Bahkan tadi ada yang berasa deket banget tuh sama kita.
pas kita istirahat duduk tuh. Makanya kalau misalnya di perjalanan kayak gitu, kalau memang harus memaksakan berangkat ketemu shelter ya udah diam tuh di shelter situ tuh. Karena bahaya kalau misalnya kita berdekatan kayak sama pohon dan kayak gitu-gitu lah. Karena itu kan menghantarkan dari pohon ke tanah gitu ke kita. Dan dimatikan kayak apa smartphone kayak gitu di mode pesawat kayak gitu gitulah, diamankan. Sekarang itu kita masih cuma berdua ya di Lembah Suci ini sampai dari siang sampai malam ini. Harapannya sih besok ada teman ya ketemu, mau itu yang dari bawah ke sini atau kita ketemu dari nanti persimpangan yang dari Garung tuh. Karena mungkin karena sekarang mau Jumat juga bukan weekend, jadi ya sepi, relatif sepi. Mungkin nanti di weekend baru rame kesini. Suhu sekarang di tenda 11 derajat Celcius. Mungkin kita sebentar lagi tidur. Besok summit sekitar jam 4 paling cepat. Ngaretnya paling setengah 5-an. Itu sih target kita, ya maksimal jam 8 udah dapat semua puncak tuh. Gitu.